Ya, baik. Kalau untuk di Minahasa Utara, Pak, berarti sebentar lagi akan ada rolling besar-besaran juga kah? Ya, ya. Kita sebenarnya jangan menganalogikan rolling besar-besaran ini adalah atas dasar like and dislike, tetapi atas dasar profesionalisme dan tuntutan pekerjaan yang mana kita harus mencapai target-target yang kita harapkan. Masa pemerintahan kami ini hanya 3,5 tahun. Oleh karena itu kita harus mengakselerasi. Iya, betul. Makanya kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita lihat mana kira-kira sumber daya manusia mana yang paling tepat untuk kita tempatkan sehingga bisa mencapai target-target seperti yang kami harapkan. Oke. Nah, saya lihat ini kan dari flyer ya ini untuk waktu kampanye kemarin ini ada beberapa program yang disampaikan oleh JGKWL. Yang pertama ini kartu minut hebat, kartu minut sehat, pelayanan kesehatan gratis, kartu minut pintar, kemudian kartu minut sejahtera. Itu bagaimana, Pak? Alokasi anggarannya ada, sudah disiapkan? Sudah, kami sedang memprogramkan. Jadi begini, tahapannya kita sedang mempersiapkan program-program kesejahteraannya dulu, baru kita siapkan kartunya. Oke. Ya. Jadi itu akan menjadi karena semua apa yang menjadi visi misi JGKWL pada saat itu kita masukkan ke dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Nah, dan itu akan mendapat persetujuan dari DPRD untuk kita laksanakan. Begitu. Karena kan Bapak kan menjabat sudah Februari ya, berarti untuk tahun ini mungkin nanti realisasinya tahun depan atau seperti apa? Tahun depan. Jadi kita mempersiapkan infrastrukturnya dulu, baru kita mulai penuhi sesuai dengan kartu yang sudah kita sampaikan pada saat kampanye. Itu menjadi andalan kami. Nah, kalau untuk internet gratis di setiap desa dan kelurahan, katanya kemarin saya lihat Bapak udah mengunjungi GM Telkom ya? Iya. Program itu juga sedang kami laksanakan untuk dikerjasamakan, di mana beberapa perkembangan sekarang ternyata kita itu sebenarnya oleh pemerintah sudah disiapkan. Tapi yang gratisnya ini ya kan harus ada jaringannya dulu. Iya. Makanya saya harus berkolaborasi, memohon kepada penyedia provider untuk menyiapkan jaringan internetnya dulu. Nah, baru mengenai ketersediaan internet di setiap desa pada saat sudah ada, baru kita akan masuk pada program Smart City. Nah, Smart City ini termasuk Smart Village, di mana masyarakat desa pada saat sudah ada jaringan, dia akan mengurus segala keperluannya dia untuk administrasi di desa dengan menggunakan digital. Itu kedepannya ya, itu visi misi. Nah, ini yang menarik juga, Pak, bantuan modal usaha hingga 100 juta itu bantuannya untuk siapa? Pelaku UMKM atau siapa? Pelaku UMKM. Nah, sekarang ini kita lagi membangun dasar-dasarnya. Jadi kita sekarang lagi pendataan UMKM mana saja yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, dan kita akan memfokuskan itu dalam rangka kita menunjang destinasi super prioritas. Nah, ini sudah saya bicarakan dengan beberapa bank pemerintah, juga dengan Bank Sulutgo. Kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Kita akan pilih mana UMKM yang siap. Karena tentunya ini harus ada percontohan. Setelah kita lakukan trial out di beberapa UMKM, baru kita mulai implementasikan di lebih luas lagi. Berarti sekali lagi melakukan koordinasi begitu ya. Saya lihat juga Bapak ini sering sekali ya kemana-mana, kalau ada Pak Gubernur ada acara juga ikut, koordinasinya sinkronisasi luar biasa ini. Sinergi ya. Iya, sekarang antara pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan provinsi luar biasa, hubungannya sangat baik, dan kita mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa juga dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, terutama dalam hal menunjang kita sebagai destinasi super prioritas Likupang. Gitu. Nah, ini kan Likupang ada destinasi super prioritas, ini 1 dari 5 se-Indonesia loh. Kerja berat luar biasa. Boleh kasih bocoran Pak, ada apa-apa yang sudah mulai masuk, investor yang sudah mulai masuk di Likupang? Ya, jadi begini, pertama yang perlu kita benahi dulu ada infrastruktur dasar. Jadi ada jalan juga yang dari bandara sampai ke Likupang juga sedang dalam proses pembahasan lahan dan mulai akan pembangunan. Karena membangun destinasi super prioritas ini tidak langsung serta-merta. Infrastruktur kita udah bagus dulu, saya perbaiki proses perizinan mudah, kemudian investornya kita temuin, kita ajak kembali untuk bisa betul-betul serius membangun di Kabupaten Minahasa Utara dengan dia melihat infrastruktur dasar. Setelah itu semua sudah ada, baru
dia mulai akan lebih terlihat. Iya. Seperti di Likupang Barat ini kan ada pembangunan Hotel Merit di Papua. Iya, saya lihat udah sampai 7 lantai, berapa lantai ya? Sampai kemarin? 13 lantai. 13 15 lantai. 15 lantai. Sudah berdiri kan itu? Iya. Mm-mm. Saya melihat langsung karena kebetulan ownernya minta untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dan saya menyatakan bahwa tidak perlu, saya langsung ke sana dan bisa melihat, bisa berkomunikasi apa yang menjadi kendala mereka, kita coba selesaikan. Dan rencananya bulan Agustus ini mereka sudah akan mulai running lagi setelah kemarin sempat berhenti. Oke. Nah, biasanya kalau sudah mulai banyak investor, ada banyak pembangunan begitu, biasanya suka ada suara-suara kecemburuan masyarakat lokal biasanya. Apalagi untuk pemilihan tenaga kerja. Itu bagaimana Pak dari pemerintah sendiri? Kami setiap kali investor yang datang, justru bahkan mereka minta untuk bisa ada keterlibatan masyarakat lokal. Apalagi kan di kita di Kabupaten Minahasa Utara, jumlah penduduk kita juga kan tidak banyak-banyak sekali. Mereka bahkan membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa bekerja di tempat mereka membangun bisnisnya. Nah, tinggal sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kami mendorong untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Makanya ke depannya kami juga akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa melakukan pelatihan. Dan mereka siap untuk itu. Jadi tenaga kerjanya dari warga Minut, mereka berikan pelatihan untuk meningkatkan itu kemampuan. Apakah ada semacam MOU atau perjanjian sebelumnya bahwa berapa persen harus masyarakat Minahasa Utara atau seperti apa Pak? Mereka sebenarnya kesiapan kita, kalau kita mampunya berapa persen, dia akan absorb, dia akan terima. Sekarang tinggal bagaimana sumber daya kita, mereka akan terima. Yang menjadi concern saya adalah saya berharap tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja terampil. Ya kan, kalau cuma tenaga kerja security, tenaga kerja kasar itu pasti kebagian. Tetapi yang saya harapkan adalah tenaga kerja di manajemen. Ya, supaya mereka juga ikut terlibat di dalam perkembangan dari perusahaan itu, terlibat di situ. Nah Pak, mungkin orang kan bertanya-tanya, ini destinasi super prioritas Likupang itu mulainya dari mana, di daerah mana saja dia sebenarnya yang akan dibangun? Begini, destinasi super prioritas Likupang itu sebenarnya ada Likupang. Likupang, jadi ada Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, termasuk Kecamatan Wori. Tetapi di ujungnya itu ada kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Dan itu itu di Pulisan. Di Pulisan yang diberikan kepada PT MPRD. Nah, yang mereka yang diberikan hak untuk kawasan ekonomi khusus itu. Nah, mengenai kawasan Likupangnya sendiri termasuk di kepulauan, itu adalah bagian dari kawasan ekonomi kawasan ekonomi pariwisata yang super prioritas itu. Jadi ini integrated ya. Begitu. Yang akan dibangun pemerintah pusat yang di daerah mana Pak? Semua infrastrukturnya. Semuanya. Iya, infrastruktur. Nanti di pulau-pulau pun pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan berupa pembangunan dermaga. Supaya bisa kan itu ada resort juga di situ, jadi biar bisa mudah untuk mobilisasi masyarakat. Ya, ini kan kita lihat udah ada Menteri Pariwisata sudah datang ke Likupang, sudah berbagai kunjungan ada. Bagaimana sebenarnya potensi Likupang ini dibandingkan dengan DSP yang lain? Kita akan bahas setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami.